Oke, perhatikan ya kawan. Tuh, sekarang mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membawakan tentang ini ya, control box otomatis atau lebih tepatnya automatic control device merek Sun-E model CB18 ya. Nah, benar bagi kawan-kawan yang sudah bisa menebak ya bahwa ini adalah control box otomatis yang dikhususkan untuk pompa submersible ya. Nah, yang mana pompa submersible ini sebetulnya sih biasanya kalau kalian beli ya itu udah dikasih control box bawaan, tapi control box bawaan itu kan nggak ada otomatisnya, dia hanya on atau off gitu aja ya. Sedangkan yang ini CB18 ini dia ada otomatisnya. Bagaimana cara kerja otomatisnya? Nanti saya akan jelaskan ya kawan-kawan. Nah, penampakannya ketika ini belum saya pasang ya, saya tampilkan di layar ya seperti ini. Jadi kalau dibuka isinya ada rangkaian elektronik kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ya kawan-kawan, sebelum kawan-kawan menggunakan untuk pompa ini ya, ingat bahwa bawaan dari CB18 ini kapasitornya itu cukup besar ya, sehingga kalau kalian gunakan untuk pompa submersible sebaiknya gunakan kapasitor bawaan dari pompa ya. Jadi bawaan dari pompa ini sudah ada kapasitornya, sehingga saya kemudian menggantikannya seperti ini. Nah, bagaimana cara menggantikannya? Sangat mudah ya. Kawan-kawan perhatikan bahwa kapasitor yang lama itu terhubung di terminal sedemikian rupa ya, kelihatan di layar ya. Kemudian kapasitornya saya ganti ya, sekarang jadi warna hitam ya. Kabelnya pun sama, tetap di tempat yang sama tadi ya, menggantikan kapasitor yang lama. Nah, tentang kutubnya tidak ada masalah ya, mau atas sama bawah ditukar-tukar nggak ada masalah. Yang penting lokasi terminalnya di tempat yang awal tadi ya, seperti itu. Jadi sekarang saya akan jelaskan ya apa gunanya dari sensor-sensor yang disertakan di sini ya kawan. Nah, perhatikan bahwa ketika kalian membeli CB18 ini, maka kalian akan mendapatkan 2 set sensor ya. Nah, yang ini sebetulnya sama saja ya, kalian pasang di mana itu sama aja ya, nanti saya akan jelaskan. Dan warna ini juga tidak pengaruh ya, jadi yang pengaruh itu adalah nanti bagaimana kita meletakkannya ya kawan. Nah, seperti contoh ini ya, saya akan menggunakan yang warna putih ini sebagai referensi, kemudian warna merah dan biru ini adalah nanti sebagai batas atas dan batas bawah. Nah, kawan-kawan nggak usah bingung, nanti saya akan praktekkan ya, sehingga kawan-kawan akan lebih mudah untuk memahaminya. Jadi satu sensor ini adalah untuk dimasukkan ke dalam sumur ya kawan-kawan. Nah, karena keterbatasan tempat, maka saya gantungkan seperti ini. Sebetulnya pada prakteknya kalian ikatkan ini di pipa di dalam sumur ya, maksudnya di atas pompa tentu saja gitu ya. Nah, saya gambarkan di layar seperti ini ya, kira-kira kalau di sumur ya kawan. Nah, di sini nanti saya akan gantungkan seperti ini aja untuk kita amati bersama-sama nanti bagaimana cara kerja dari automatic control device ini. Nah, kemudian satu set lagi ya kawan, ini untuk diletakkan di tandon atau tangki air ya. Maka saya akan meletakkannya di sini ya. Nah, bagaimana pengkabelannya? Nah, pengkabelannya nanti saya akan terangkan terakhir aja ya kawan. Jadi kita akan lihat dulu bagaimana dia beroperasi ya kawan. Jadi ingat, satu set sensor ada di dalam sumur, satu set sensor ada di dalam tandon atau tangki air. Jadi ini umpamanya ya, akuarium ini adalah sumur ya kawan, sumur bor. Nah, banyak orang yang bertanya, Pak, kalau submersible saya gunakan untuk sumur gali boleh nggak Pak? Ya pasti boleh ya kawan. Jadi kalian mau taruh di akuarium pun boleh ya. Yang penting pompa submersible ini adalah pompa celup yang mana harus dicelupkan ya. Kalian mau celupkan di mana aja boleh, di tangki, di kolam, di danau, di pompa di sumur bor. Nah, semuanya boleh. Yang penting dia terendam ya. Jadi ini pura-puranya adalah sumur, kemudian yang ini adalah tangki air atau tandon kita ya. Jadi saya gambarkan di layar seperti ini ya, kira-kira kalau rangkaian benarnya ya kawan. Nah, baik, sekarang
kita tinjau sedikit lagi ya kawan. Jadi di sini ini ada kabel untuk power ke PLN ya, ke listrik PLN. Kemudian biru ini adalah kabel ke pompa ya kawan. Jadi perhatikan ini adalah kabel ke PLN, kemudian yang biru adalah ke pompa. Perhatikan ini warna biru. Nah, ini adalah kabelnya pompa ya. Sedangkan dua rangkaian yang kuning tadi ya, satu set masuk ke sumur, satu set masuk ke tandon gitu ya. Mohon maaf kalau sedikit saya ulang-ulang karena kawan-kawan pun kadang-kadang ada yang butuh untuk pengulangan ya, karena kadang kurang nangkep kalau dikasih tahu sekali ya kawan. Baik, sekarang saya akan operasikan ini ya kawan. Nah, di sini ya, ini belum saya colok ya kawan. Jadi saya bebas untuk nyetak-nyetek. Jadi di sini ada 3 posisi ya kawan. Jadi kalau posisi di tengah ini off ya. Kalau kita posisikan ke atas, nah seperti ini adalah tombol untuk menjalankan pompa secara manual. Jadi nggak otomatis lagi. Meskipun di sini ada sensor, nggak dipedulikan kalau dia di posisi manual. Nah, kita ke posisi off lagi ya, ke posisi off lagi. Nah, sekarang kalau kita ke posisi otomatis, kita pencet ke bawah seperti ini. Nah, ketika kita pencet ke bawah seperti ini, apa yang terjadi gitu ya? Yang terjadi adalah ya, jadi air di sini itu dimonitor oleh control box ini ya kawan. Ya, ketika sumur ini airnya penuh terus, di sini nggak jadi masalah ya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau sumurnya tekor ya, kekeringan, maka level air nanti akan turun ya. Nah, ketika dia turun sampai merah ya, maka kontrol box ini akan mematikan pompa secara otomatis ya, sehingga pompa jadi aman, nggak sampai kekeringan. Nah, itu fungsinya ya. Makanya peletakan sensor ini harusnya sih di atas pompa ya kawan. Namun saya letakkan dia sedemikian rupa, sebetulnya posisinya masih di atas dari lubang hisap ya. Kawan perhatikan lubang hisap itu ada di situ ya. Nah, jadi masih aman kalau nanti sampai sini gitu ya. Nah, tapi tenang aja karena ini udah dilengkapi dengan otomatis ya kawan. Ketika nanti air tekor sampai ke merah ini, maka dia akan mematikan secara otomatis. Dan ketika dia mati karena sumur tekor, maka di sini ada ininya ya, ada apa istilahnya ini, ada lampu indikatornya ya. Nah, ketika ada alarm low water level, itu artinya sumurnya tekor ya kawan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di atas ini ada alarm, bukan alarm ya, indikator lah, penanda indikator full full ya. Full full ini artinya tandon udah penuh ya kawan. Jadi perhatikan nanti kita akan melakukan uji coba terhadap satu set sensor sini sama satu set sensor sana gitu ya. Nah, mungkin kawan-kawan ada yang penasaran. Terus yang paling bawah ini apa? Yang paling bawah ini adalah tombol untuk overload ya kawan. Jadi ini kalau pompanya terjadi overload ya, di sini akan nongol tombolnya ceduk gitu. Nah, ini sama persis dengan kontrol box bawaan pompa ya. Jadi yang ini nggak perlu kita masalahkan ya, karena udah sama dengan kontrol box bawaan pompa seperti biasa aja. Nah, kemudian di atas ini ya kawan, ini adalah lampu indikator bahwa ada listrik yang masuk ke sini ya. Jadi power on. Jadi selama kita colokkan ke listrik dan ada listriknya, maka lampu merah ini akan selalu nyala ya. Kemudian lampu hijau di bawahnya ini adalah pertanda pompa jalan ya kawan. Jadi ketika pompa mati karena entah karena kita matikan atau karena sensor ya, maka lampu hijau ini akan mati ya. Nah, lampu hijau ini hanya akan nyala kalau pompa jalan. Nah, seperti itu ya kawan. Baik, sekarang waktunya kita mencoba ya. Jadi yang pertama kita akan uji coba. Kita akan naikkan segini ya kawan, sehingga kita tahu nanti kalau sumurnya kekeringan ya, ketika dia mencapai di merah maka dia akan mati, maka kita tahu bahwa sensor ini bekerja dengan baik. Oke, saya akan colokkan dulu listriknya. Saya posisikan off dulu aja ya kawan. Nah, perhatikan ya. Sekarang lampu yang merah ini menyala, artinya apa? Listrik masuk ya.
Sekarang saya akan pencet tombol otomatis. Bismillah. Oke, perhatikan ya kawan. Tuh, sekarang mati ya. Dia matinya kenapa? Matinya karena kehabisan air ya kawan. Ya, perhatikan bahwa tadi seperti saya sebutkan, ketika batas bawahnya ini tercapai, yaitu sensor warna merah, maka di sini kelap-kelip ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dia nggak akan nyala lagi hingga level air ini ya. Misalkan sumurnya kan nyumber ya kawan. Sumurnya nyumber sampai dia tercapai di level yang biru, maka pompa baru mau nyala kawan. Jadi sekarang saya akan isi air ya sehingga tercapai di level biru. Terus agar saya nggak terlalu lama ngisinya, ini saya turunkan sedikit ya, seperti ini ya kawan. Nah, agar yang biru ini hampir dapat air lah ya. Baik, perhatikan ya kawan, saya lagi mengisi air di sini. Perhatikan, biru udah tercapai ya. Oke, bentar. Nah, saya akan coba jelaskan dulu ya kawan, kenapa sekarang kelap-kelipnya tadi di sini, sekarang di sini ya. Perhatikan ya kawan, tadi ya pompa itu mati karena apa? Low water level, artinya apa? Air sumur tekor gitu ya. Nah, sekarang ketika air sumurnya udah mulai nyumber lagi dan udah tinggi ya, harusnya pompa kan jalan ya. Nah, pompa udah mau jalan ya, yang ini udah mati ya kawan. Namun ternyata level tandon ya ini dianggap masih penuh ya. Kenapa masih penuh? Karena dia belum habis gitu ya. Jadi otomatisnya ini dia baru jalan kalau airnya itu habis di bawah sensor yang warna merah ya kawan. Jadi sekarang kita akan bikin percobaan ya. Air di sana akan saya buang hingga airnya turun di bawah level yang merah ya. Perhatikan. Sambil saya bantu ya biar cepat. Nah, karena percobaan kita untuk sumur ini sudah selesai, maka ada baiknya ini saya tenggelamkan agak jauh ya kawan, agar pompa tidak cepat mati nanti ketika kita pakai untuk percobaan di sini. Baik, perhatikan ya, sekarang kita tunggu ya sampai sensor merah ini sudah tidak terendam air lagi. Perhatikan nanti lampu indikator ini dia akan mati, kemudian pompa akan segera jalan ya. Ya, sesuai yang kita kendaki ya, kanan mati. Baik ya, jadi seperti yang tadi kita harapkan ya. Oke, saya tutup dulu. Jadi seperti yang tadi kita harapkan ya, begitu air diisi ya kawan, kemudian tandon kembali penuh ya hingga sensor yang biru itu tercapai, terendam air, maka kemudian kembali dia mati ya kawan. Jadi ini kalau kelap-kelip, kalian jangan bingung, waduh ada yang salah nih. Ini tidak ada yang salah ya kawan. Ini hanya pertanda bahwa air di dalam tandon itu dalam posisi cukup gitu ya. Nah, kemudian kalian mungkin bertanya-tanya, kalau level tandon sebaiknya bagaimana Pak ngaturnya? Itu terserah kalian ya kawan. Ada orang yang sukanya ditaruh tinggi-tinggi semuanya ya. Karena apa? Mereka pengen air di tandon itu hampir selalu penuh terus gitu ya, terserah. Ada orang yang pengennya jaraknya dibikin jauh gitu ya. Nah, ada orang yang pengennya di tengah-tengah ya, itu semua terserah ya, selera masing-masing orang ya kawan. Nah, kalau yang ini yang jelas dia harus lokasinya di atas pompa ya kawan.
Nah baik, sekarang kita percobaan satu lagi ya kawan-kawan. Ini tadi kan mati karena otomatis ya. Apa yang terjadi sekarang kalau kita jalankan secara manual ya. Perhatikan, saya matikan dulu ya. Kalau saya taruh di off, maka pertanda di sini mati semua. Sekarang kalau saya jalankan secara manual, perhatikan, tetap nyala ya kawan-kawan. Nah sekarang, nah perhatikan, ini pompa kekeringan sekarang ya. Nah seperti ini nggak bagus ya, makanya sebaiknya kita jalankan dia secara otomatis ya ke arah sini gitu. Nah karena dia kondisinya memang lagi kekeringan ya, terus tandon juga lagi penuh, maka dia otomatis mati ya. Nah seperti itu. Baik, sekarang kawan-kawan akan saya ajak untuk melihat ya pengkabelan di dalam sini seperti apa. Baiklah, seperti ini ya dalamannya ya kawan-kawan. Jadi ini tadi kapasitor ya, dia ke dua terminal ini. Kemudian yang ke pompa ya, ini udah dikasih petunjuk ya kawan-kawan. Di sini ada black, blue, brown, artinya hitam, biru, dan coklat ya. Jadi kita tinggal ngikut aja kabelnya ke sini. Nah kemudian ini adalah kabel dari PLN masuknya ya. Jadi yang netral ini warna biru, yang coklat ini adalah line-nya. Nah kemudian kalau grounding itu silakan langsung ditempelkan ke bodi sini ya kawan. Ini bisa dikendorin pakai obeng terus dikencangkan kembali. Nah kemudian ya satu set sensor ya, yang sebelah kanan ini adalah ada tulisannya tower electrode ya. Ini adalah sensor untuk di tandon atau tangki air ya. Nah kemudian kalian bisa lihat ya, ada tulisannya upper, terus middle sama lower. Jadi yang upper ini adalah sensor yang posisinya paling atas, kemudian yang middle ini yang tengah, terus yang lower itu yang paling bawah, yang paling rendah ya. Jadi warna nggak ada masalah, terserah kalian, yang penting sesuaikan dengan posisinya ini ya. Silakan nanti lihat kembali di video yang saya tampilkan ya. Nah kebetulan saya di sini uppernya menggunakan warna biru, terus middle-nya saya pakai warna merah, terus lowernya pakai warna putih ya. Jadi yang penting posisi sesuaikan dengan terminalnya. Nah sedangkan yang kiri ini ada tulisannya well electrode ya. Artinya apa? Ini adalah sensor untuk sumur ya, seperti itu. Nah kemudian warna-warnanya, peletakannya sama persis ya dengan yang ini tadi. Nah bagi kalian yang penasaran ini belinya di mana, kalian bisa mendapatkannya di toko rumah pompa. Bagi kalian yang tinggalnya di daerah Jabodetabek, kalian bisa langsung datang ke tokonya, yang alamatnya saya tuliskan aja di layar ya. Namun bagi kalian yang tinggalnya di luar kota, kalian bisa memesannya secara online ya. Nanti toko-toko online-nya, linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Silahkan kalian cek. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.